warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Semoga kita semua dalam kondisi sehat walafiat dan dapat menjalankan ibadah puasa Ramadan dengan baik. Masih bersama kami podcast KUA Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah dalam program Joyful Ramadan. Ramadan Mubarak. Bersama ini, perkenalkan saya sebagai host Nur Fajriah SAG, dan di samping saya sudah ada pemateri yaitu Ibu Indah Susilowati SAG MSOS. Kita akan berbincang-bincang sekitar Ramadan tentang spirit puasa, menghindari israf dan menjaga lingkungan. Silakan Bu Indah untuk dapat memaparkan tema tersebut. Terima kasih Bu Nur Fajriah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Selamat berpuasa tentunya kepada pemirsa semua di rumah dimanapun Anda berada. Pada kali ini tema kita memang tentang spirit puasa untuk menjaga lingkungan dan larangan israf. Umat Islam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berpuasa full selama bulan suci Ramadan. Nah, tujuan diperintahkannya puasa ini adalah untuk melatih jiwa dan juga psikis yang bertujuan untuk mencapai derajat takwa. Di dalam puasa ini kita dilatih untuk menjaga kesehatan secara holistik, baik itu psikis, mental, untuk kesehatan jiwa, dan juga menjaga kesehatan spiritual kita. Nah itu jadi Bu Nur, puasa Ramadan ini adalah untuk mencapai derajat takwa. Jadi ini Bu Indah, kalau menurut Bu Indah sendiri nih, kita lihat di fenomena yang terjadi di tengah masyarakat itu kan pada kenyataannya masyarakat itu banyak sekali menjual makanan yang bermacam-macam lah jenisnya, sehingga dari situ dampaknya tentu ke kesehatan itu sendiri. Nah ini gimana menurut Bu Indah? Terima kasih. Memang fenomena di masyarakat kita, khususnya di Indonesia ini ya, bahwa setiap memasuki bulan suci Ramadan itu full jajanan-jajanan yang dijajakan pedagang-pedagang itu sangat bervariatif. Atau kita masak juga di rumah itu yang tadinya biasa saja, menunya di bulan Ramadan jadi lebih banyak. Sehingga masyarakat timbul menjadi pribadi yang konsumtif. Para pedagang tidak boleh disalahkan, mereka karena mencari rezeki. Tetapi kita sebagai umat Islam harus bisa memilih dan memilah. Ini yang menjadi merenung. Kita harus bahwa Ramadan ini sebenarnya adalah sebuah renungan kita, merenung apakah puasa kita itu sejalan dengan apa yang Allah perintahkan. Ya, tujuannya untuk salah satunya untuk menjaga kesehatan, tetapi karena masyarakat kita itu kalau di bulan puasa justru jajan-jajan yang sembarangan, ya, jajan yang sembarangan dan berlebihan, ini mengakibatkan boros itu juga. Satu, boros, yang kedua akibatnya orang yang berpuasa itu bukannya sehat malah sakit. Jadi gimana Bu Indah dengan melihat kondisi seperti itu? Tentunya fenomena yang terjadi itu otomatis kan sampah semakin menumpuk gitu. Ya Bu Nur. Jadi fenomena di masyarakat kita kalau bulan Ramadan itu kan ada war takjil ya. Banyak masyarakat itu berburu takjil, yang otomatis banyak jajan, banyak sampah. Nah, maka menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan itu ada sebuah survei Bu, bahwa justru di bulan Ramadan itu ya sampah itu naik menjadi 20%. Ini kan sebuah problem ya Bu. Seharusnya kita berpuasa bisa menahan ya, justru menahan dari apapun, baik menahan dari
menahan lapar, menahan haus, tapi juga menahan diri atau menahan nafsu, keinginan untuk berlebih-lebihan tadi, karena Allah juga kan tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Kalau makan ya secukupnya, ya. Jadi apa yang dibutuhkan kita beli dan dihabiskan, tidak boleh dibuang. Nah ini kan dari data KLHK itu justru sampah menumpuk. Oleh karena itu untuk menjaga lingkungan kita tetap sehat, sampah tidak menumpuk, tentunya kita membeli makanan boleh, ya, asal satu tidak berlebih-lebihan. Sebagaimana firman Allah di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 31 yang berbunyi, wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makan dan minumlah dan jangan berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Jadi beli secukupnya, sesederhananya, karena bulan Ramadan itu justru momentum kita untuk introspeksi diri, tidak boleh makan dan minum berlebih-lebihan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan. Salah satunya adalah menumpuknya sampah lebih banyak di bulan Ramadan. Jadi udah dijelaskan begitu gamblang. Ini yang terakhir nih Bu Indah. Jadi dari pemaparan itu tentunya titik poinnya itu gimana Bu menguatkan spiritual kita dalam menghindari israf itu di bulan suci Ramadan ini. Baik Bu Nur, untuk menguatkan spiritual kita di bulan Ramadan itu ada kiat-kiatnya, ya. Saya tulis kiat-kiat itu ada 3, ya, agar tidak israf kita juga, ya. Yang pertama kita harus cukup membeli makanan yang benar-benar kita butuhkan dan dapat dikonsumsi dengan habis. Jadi tidak boleh berlebih-lebihan. Terus yang kedua, mindful eating. Apa itu mindful eating? Makan dengan penuh kesadaran. Maksudnya bagaimana dengan penuh kesadaran? Yaitu kita sadar bahwa makanan ini adalah rezeki yang Allah berikan, ya, yang harus kita makan, ya. Sadar bahwa ini adalah makanan yang sayang jika harus dibuang-buang. Biasanya kan senangnya beli, udah beli banyak, tapi ketika berbuka tidak habis, yang akhirnya makanan tersebut dibuang. Terus yang ketiga, ya, tip yang ketiga adalah kita harus mengkonsumsi makanan yang tidak hanya halal, tapi juga thayyib, ya. Agar apa? Agar tubuh kita sehat. Jadi seimbang tadi, bahwa kesehatan holistik jiwa dan raga selama berpuasa itu tercapai. Jadi belilah makanan cukup dan juga halal serta thayyib. Tidak hanya berburu makanan halal saja, tetapi juga sesuaikan dengan kebutuhan dan kesehatan di tubuh kita. Itu benar yang dapat saya sampaikan. Iya. Terima kasih banyak Bu Indah telah memaparkan. Terima kasih tadi. juga Tentunya banyak sekali yang dapat kita ambil manfaatnya. Dan mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini kita senantiasa diberi kekuatan, kesehatan, dan mudah-mudahan menjadi Ramadan berkah kita. Amin. Amin. Wassalamualaikum.